Teori Maxwell ditemukan pada 1864 oleh fisikawan asal Skotlandia, James Clerk Maxwell, yaitu teori yang menyebutkan bahwa cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Gelombang yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnetik ini disebut gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik merujuk pada propagasi gelombang elektromagnetik melalui ruang hampa atau media material. Fenomena ini melibatkan perpindahan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang mencakup berbagai panjang gelombang seperti sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, dan gelombang radio. Radiasi elektromagnetik memiliki peran penting dalam berbagai bidang, mulai dari komunikasi, nirkabel, hingga pemindahan media. Dalam pendahuluan lebih lanjut, kita dapat menjelajahi sifat, aplikasi, dan dampak radiasi elektromagnetik pada lingkungan dan kehidupan sehari-hari. Pengertian radiasi elektromagnetik menurut para ahli Medical Management of the Thoracic Surgery Patient pada tahun 2010, pengertian radiasi elektromagnetik adalah energi yang ditransmisikan dengan kecepatan cahaya melalui medan listrik dan medan magnet yang berosilasi. Menurut Robert Ferruccio, dalam Clinical Igniting Third Edition pada tahun 2014, arti radiasi elektromagnetik adalah gangguan listrik dan magnet yang bergerak melalui ruang dengan kecepatan cahaya 2448 kali 108 mili per second. Penjelasan ini tidak mengandung massa atau muatan, tetapi bergerak dalam paket energi radiasi yang disebut foton dan kuanta. Spektrum gelombang elektromagnetik adalah ragam gelombang elektromagnet yang dikategorikan berdasarkan rentang panjang gelombang atau frekuensinya. Spektrum gelombang ini dipancarkan oleh transisi elektron, yaitu ketika suatu elektron berpindah dari orbit satu ke orbit yang lain. Spektrum elektromagnetik dapat dibagi dalam beberapa daerah yang terentang dari sinar gamma, gelombang pendek, berenergi tinggi, sampai pada gelombang mikro dan gelombang radio dengan panjang gelombang yang sangat panjang. Yang pertama itu ada gelombang radio. Nah, gelombang radio ini digunakan sebagai alat komunikasi seperti radio, televisi, dan telepon yang memiliki daerah frekuensi antara 10 sampai 10 Hz, 10 sampai 10 pangkat 15 Hz. Gelombang tersebut digunakan sebagai pembawa informasi dari suatu tempat ke tempat lain yang berjauhan karena memiliki sifat yang mudah dipantulkan oleh ionosfer bumi. Nah, oleh karena itu gelombang radio dapat mencapai tempat-tempat di bumi yang sangat jauh dan dipancarkan oleh gelombang tersebut. Dan untuk yang kedua itu ada gelombang mikro. Nah, gelombang ini merupakan radio dengan frekuensi paling tinggi, yaitu 3 kali 10 derajat Hertz. Selain sebagai alat komunikasi, gelombang mikro ini juga dapat dipakai untuk memasak karena dapat memanaskan benda yang menyerap gelombang tersebut. Contohnya itu ada antena radar, dapat bertindak sebagai pemancar dan penerima gelombang elektromagnetik. Pengiriman gelombang dilakukan secara terarah berbentuk pulsa dalam selang waktu tertentu. Jika pulsa mengenai sasaran, misalnya sasaran berupa sebuah peluru kendali, nah akan ada pulsa pantul yang sebagian akan diterima kembali oleh antena radar dan dapat ditampilkan pada sebuah layar osiloskop. Untuk yang ketiga itu ada sinar inframerah. Sinar inframerah ini memiliki frekuensi antara 10 sampai 10 pangkat 11 Hz atau pada daerah panjang gelombang 10 M sampai 10 M. Frekuensi tersebut dapat dihasilkan oleh getaran elektron-elektron dalam bahan. Getaran elektron-elektron pada suatu atom dapat juga memancarkan gelombang elektromagnetik pada frekuensi-frekuensi yang khas dalam daerah inframerah. Spektroskop inframerah merupakan salah satu alat yang penting untuk mempelajari struktur atom dan molekul. Manfaat lain dari inframerah yaitu untuk remote televisi dan transfer di data ponsel. Untuk yang materi keempat akan dijelaskan oleh Maulidan. Yang keempat ada sinar tampak. Sinar tampak atau cahaya adalah sinar yang dapat membantu penglihatan. Sinar tampak berada pada daerah frekuensi yang cukup sempit dengan panjang gelombang berkisar antara 10 pangkat min 6 cm sampai
10 pangkat minus 7 cm dengan spektrum warna mulai dari jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ungu memiliki panjang gelombang terpendek, sedangkan merah memiliki panjang gelombang terpanjang. Yang kelima ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam nyala listrik. Sebagian besar atom memancarkan sinar dengan frekuensi-frekuensi yang khas pada daerah sinar tampak dan sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi antara 10 pangkat 15 Hz sampai 10 pangkat 16 Hz. Matahari merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Lapisan ozon O di atmosfer berfungsi menyerap sinar ultraviolet yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Berlubangnya lapisan ozon di atmosfer dapat meningkatkan sinar ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Hal tersebut dapat mengancam kehidupan makhluk hidup di permukaan bumi. Di antaranya dapat menimbulkan penyakit kanker kulit. Selain itu, sinar ultraviolet dapat bermanfaat bagi manusia, yaitu sebagai dekor untuk membedakan uang asli dan uang palsu. Selanjutnya atau yang keenam ada sinar X. Sinar X ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen, sehingga sinar X sering disebut sinar Rontgen. Sinar X dihasilkan oleh elektron-elektron yang terletak pada bagian dalam kulit elektron dari sebuah atom. Selain itu, sinar X dapat dihasilkan oleh elektron yang ditumbuhkan pada permukaan logam dengan kecepatan tinggi. Cara inilah yang dipakai untuk mendapat sinar X secara komersial. Oleh karena panjang gelombangnya sangat pendek, sinar X memiliki daya tembus yang kuat. Frekuensinya antara 10 pangkat 16 Hz sampai 10 pangkat 20 Hz. Sinar X banyak digunakan dalam bidang kedokteran dan dalam bidang industri. Sinar X dapat juga dipakai untuk mendeteksi organ-organ dalam tubuh, seperti untuk mendeteksi paru-paru, dan dapat dipakai memotret posisi tulang dalam tubuh, misalnya untuk menentukan posisi tulang patah. Oke, yang selanjutnya atau yang ketujuh adalah sinar gamma atau Y. Sinar gamma memiliki frekuensi antara 10 pangkat 20 Hz sampai 10 pangkat 25 Hz dan merupakan gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terbesar. Sinar gamma dihasilkan oleh inti-inti atom yang tidak stabil. Sinar gamma memiliki daya tembus yang sangat besar sehingga dapat menembus pelat besi dengan ketebalan beberapa sentimeter. Untuk mendeteksi adanya sinar gamma dapat digunakan peralatan Geiger-Müller. Salah satu fungsi dari sinar gamma yaitu dapat digunakan dalam kedokteran sebagai pembunuh sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Jadi untuk sumber yang pertama itu ada sumber radiasi alam. Radiasi alam dapat berasal dari sinar kosmos, sinar gamma, dan kulit bumi. Hasil peluruhan radon dan thorium di udara serta berbagai radionuklida yang terdapat dalam bahan makanan. Di beberapa negara seperti India, Brazil, Prancis terdapat daerah yang memiliki radioaktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Kedua itu ada sumber radiasi buatan. Radiasi buatan adalah radiasi yang timbul karena atau berhubungan dengan kegiatan manusia seperti penyinaran di bidang medis, jatuh radioaktif, radiasi yang diperoleh pekerja radiasi di fasilitas nuklir. Radiasi yang berasal dari kegiatan di bidang industri seperti radiografi, lodging, pabrik lampu, dan beton. Adapun sumber dari gelombang elektromagnetik lain yaitu osilasi listrik, sinar matahari yang menghasilkan suatu sinar inframerah, lampu merkuri yang menghasilkan ultraviolet, lalu ada penambahan elektron ke dalam tabung hampa di keping logam yang menghasilkan sinar X atau dipakai untuk rentgen. Yang terakhir itu ada inti atom tidak stabil yang menghasilkan sinar gamma. Bahaya radiasi elektromagnetik.
Paparan radiasi elektromagnetik yang terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan pada organ dalam tubuh seperti ginjal, hati, dan kelenjar tiroid. Selain itu, radiasi dari gelombang elektromagnetik dari sinar X dan sinar gamma yang juga sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kerusakan sel, bahkan membuat kematian sel-sel yang ada di dalam tubuh kita, terutama pada jaringan hidup manusia. Beberapa bahaya radiasi elektromagnetik bagi manusia dan lingkungan antara lain menyebabkan kanker kulit, katarak, melanoma, dan kerusakan DNA akibat paparan sinar ultraviolet. Yang kedua itu bisa menyebabkan kanker otak, kanker payudara, kanker tiroid, dan kanker darah, dan gangguan saraf akibat paparan gelombang radio dan gelombang mikro. Yang ketiga itu bisa menyebabkan kanker tulang, kanker paru-paru, kanker lambung, kanker usus, dan kanker hati akibat paparan sinar X dan sinar gamma. Yang keempat, dapat menyebabkan mutasi genetik, kelainan bawaan, dan kemandulan akibat paparan radiasi elektromagnetik yang berpengaruh pada sistem reproduksi. Yang kelima, menyebabkan nyeri kepala, insomnia, mual, lemah, stres, depresi, dan bahkan penurunan daya ingat akibat paparan radiasi elektromagnetik yang mempengaruhi sistem saraf. Yang keenam, menyebabkan gangguan jantung, tekanan darah tinggi, stroke, dan serangan jantung akibat paparan radiasi elektromagnetik yang mempengaruhi sistem kardiovaskuler. 7. Dapat menyebabkan gangguan hormon, diabetes, obesitas, dan gangguan tiroid akibat paparan radiasi elektromagnetik yang mempengaruhi sistem endokrin. Yang ke-8, menyebabkan gangguan imun, alergi, infeksi, dan penyakit autoimun akibat paparan radiasi elektromagnetik yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Yang ke-9, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti pemanasan global, perubahan iklim, polusi udara, dan penipisan lapisan ozon akibat paparan radiasi elektromagnetik yang berdampak pada atmosfer dan biosfer. Oke, jadi kesimpulannya, berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik banyak terdapat di sekitar kita. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang memancarkan tanpa membutuhkan medium, dan perambatannya yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Karena tidak memerlukan media perambat, gelombang elektromagnetik sering pula disebut sebagai radiasi elektromagnetik. James Clerk Maxwell, Heinrich Rudolf Hertz, Peter Zeeman merupakan para ilmuwan yang pernah meneliti dan melakukan percobaan berkait dengan gelombang elektromagnetik. Laju rambat gelombang elektromagnetik dalam ruangan hampa merupakan tetapan umum dan nilai E 3 kali 108 ms. Spektrum gelombang elektromagnetik terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar tampak atau cahaya, sinar ultraviolet, dan sinar X, dan sinar gamma. Gelombang radio dibagi menjadi gelombang AM dan gelombang FM. Sumber radiasi elektromagnetik dapat berupa sumber radiasi alam atau sumber radiasi buatan. Radiasi elektromagnetik mempunyai kelebihan dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, terdapat kekurangan yang dapat menjadi bahaya bagi kesehatan. Pencegahan radiasi elektromagnetik dapat dilakukan dari hal kecil seperti menggunakan alat pengeras suara atau speaker, earphone yang masih menggunakan kabel daripada handset Bluetooth.